Salam sejahtera dan selamat pagi buat Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Sama-sama kita menaikkan pujian, pengagungan kepada Tuhan kita, Raja, Allah dan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta Allah yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh percaya padanya. Sudahkah kita siap? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta Allah yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta Allah yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Yesus. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta Allah yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus menyembah Engkau, kami terus memuji Engkau, kami terus mempersiapkan diri kelak Engkau datang kedua kalinya. Kami gerejamu, kami anak-anakmu, kami sungguh-sungguh hidup melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan, sehingga kami tidak akan ketinggalan saat Engkau datang.
tapi kami sudah menyiapkan diri. Kami terus dibaharui, kami terus dibentuk lewat firman kuasa-Mu yang terus mengubah kami. Kami semakin berkurang-kurang, Engkau semakin bertambah-tambah. Kami terus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Sekalipun dunia ini begitu banyak tawarannya Tuhan, tapi kami menjadi orang-orang yang semakin hidup menurut perintah dan ketetapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa yang agung, mulia dan ajaib. Ini kehidupan kami umat-umat Tuhan yang datang kepadamu di pagi hari ini. Jemaat-Mu, keluarga kami, dan anak-anak Tuhan, penonton setia kami, dilawat hidup mereka, diberkati mereka Tuhan. Damai sejahtera, sukacita surga terus memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan anak-anak-Mu di tengah persoalan yang mereka hadapi. Biarlah Engkau selalu menjadi sahabat yang setia, yang terus memegang tangan mereka, terus menuntun mereka kepada segala kebenaran. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Siap kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah firman Tuhan kami, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Kita sampai kepada Mazmur pasal 75, judul perikopnya Allah Hakim yang Adil. Kita baca 5 ayat satu orang secara bergantian dan saya akan mulai membacanya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Mazmur Asaf nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya. Tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Selah. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya, aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Dari Mazmur pasal 75 yang sudah kita baca inilah kita tahu bahwa peninggian itu sendiri adalah Tuhan atau dari Tuhan. Promosi adalah datangnya dari Tuhan. Namun banyak orang-orang mempromosikan dirinya, haleluya, entah itu dalam kepemimpinan satu lembaga atau kepemimpinan apapun. Lalu dia mulai mempromosikan dirinya, kehebatannya, keluar biasaannya. Dan ada banyak orang mentok di sana dan tidak ada nilai promosi itu karena semua hancur lebur. Kemudian ada yang karena kekuatan promosinya dia bisa terangkat menjadi pemimpin sebuah lembaga. Tapi tahukah saudara yang dikasih oleh Tuhan, promosi
yang sesungguhnya adalah dari Tuhan. Biarlah kita anak-anak Tuhan. Tuhanlah yang mempromosikan kita. Jangan kita mempromosikan diri kita. Bagian kita dalam mempromosikan nama Tuhan Yesus. Promosikanlah nama Tuhan Yesus itu. Jangan promosikan dirimu. Haleluya, haleluya. Promosikan nama Tuhan Yesus, maka engkau akan dipromosikan oleh Tuhan. Siapa sih yang tidak suka dipromosikan? Apalagi sebuah perusahaan yang bertaraf internasional. Apalagi sebuah kedudukan yang begitu strategis di pemerintahan. Haleluya. Senang sekali seseorang mendudukinya. Karena ada fasilitas, ada tunjangan-tunjangan hidup di sana. Tapi saudara tahukah bahwa tunjangan-tunjangan dan fasilitas di dalam semua perusahaan yang bertaraf internasional dan kedudukan yang strategis itu ada nilai tanggung jawab yang besar di sana. Sekali saudara salah promosi, maka justru tanggung jawab itu akan mempermalukan saudara. Tapi jika Tuhan yang mempromosikan kita di sana, tidak ada satupun yang dapat menggoyahnya. Haleluya. Saudara boleh digoyah oleh orang ketika Tuhan mempromosikanmu. Tapi ingat, kemanapun saudara akan diincar orang. Karena apa? Karena saudara Tuhanlah yang mempromosikan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Bagian kita adalah mempromosikan Tuhan. Mempromosikan diri kita, bukan bagian kita. Itu bagiannya Tuhan. Jika Tuhan tidak mempromosikanmu, jangan coba-coba mempromosikan dirimu. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, jika Tuhan tidak mempromosikan dirimu, jangan coba-coba promosikan dirimu. Itu yang kita lihat di dalam ayat ini. Kemudian ayat 10 dikatakan, tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya, aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Inilah yang kita lakukan, promosi mazmur, promosi puji-pujian, promosi sorak-sorak kepada Tuhan atas apa yang dilakukan bagi saudara dan saya. Kita promosikan itu. Tuhan ajaib. Dari mana dia ajaib? Saya sakit disembuhkan. Tuhan ajaib. Dari mana Tuhan tahu? Dari mana kita tahu Tuhan ajaib? Saya diselamatkan oleh Tuhan dengan pengampunan di kayu salib, darahnya dicurahkan menebus saya. Itu yang kita promosikan. Dan kalau itu yang saudara promosikan, maka saudara akan dipromosikan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap
mengucap syukur kepada Tuhan karena firman-Mu mengajar kami untuk kami mempromosikan nama Tuhan Yesus kepada dunia ini, sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, diselamatkan karena Tuhan Yesus adalah yang terkemuka di bumi dan di surga, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, hanya oleh percaya kepada Isa Al-Masih, yaitu Tuhan Yesus, kami dapat memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Promosi diri kami adalah tanggung jawabnya Tuhan. Di tempat kami bekerja, di tempat kami berusaha, Tuhan, Engkau yang mempromosikan semua usaha kami, perusahaan kami, pekerjaan kami, bahkan diri kami. Engkau yang mempromosikan, yang mencari jodoh, yang membutuhkan istri atau suami, Engkau yang mempromosikannya dalam nama Tuhan Yesus. Ketika ada Kristus dipromosikan di sana, maka Engkau akan mempromosikan orang tersebut. Biarlah kami jemaat-Mu, hamba Tuhan, keluarga kami, anak-anak Tuhan, pemirsa, mempromosikan Yesus dalam hidup dan teladan hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit, yang mengalami kesehatan terganggu, dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Engkau sembuh. Ekonomi yang terpuruk, ekonomi yang di bawah titik min, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan ekonominya dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan di atas semuanya. Terjadi bagi Engkau, ekonomimu pulih, ekonomimu bangkit, perusahaan dan usahamu bangkit. Terima kasih Tuhan, keluarga kami, jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan, pemirsa, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, camat, desa. Tuhan berkati. Biarlah kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, oh Tuhan Yesus, pemerintahan pusat, legislatif, yudikatif, eksekutif, semua mereka takut akan Tuhan dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai abdi negeri kami ini, sehingga mereka menjalankan roda pemerintahan dengan mengedepankan kemanusiaan dan mensejahterakan bangsa dan negeri kami ini. Terima kasih Tuhan, memberkati TNI Polri, memberkati Bapak Presiden Jokowi, dan Tuhan Yesus yang melindungi, memberkati pembangunan IKN yang sedang dibangun dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, sehingga negeri kami ini masuk dalam terobosan-terobosan yang baru dalam pemulihan Allah. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagi memberkati tetangga kami, berkati pemerintahan Karangkemiri, Karangluas, Polsek dan Koramil, Muspika diberkati oleh Tuhan. Terpuji Tuhan, di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan bersama Anda semuanya.